Sebagaimana dikisahkan bahwasanya eh, pada saat Kaisar di wilayah Mekah, jadi zaman dahulu orang-orang di wilayah Mekah itu percaya sekali dengan dukun, peramal, ya kan, yang mereka partisipasikan sebagai apa ya, dengan berhala-berhala mereka. Jadi keterkaitan dengan berhala dan dukun-dukun peramal ini sangat ini sekali di wilayah Mekah pada saat itu. Nah, waktu di Mekah itu ada seorang pendukun peramal yang kemudian dia membuat sebuah apa ya, biasanya siapa orang yang mau diramal atau apa-apa itu diberikan upahan gitu kan. Nah, ketika dia melihat Rasulullah ini di hadapan dia menatap dengan tajamnya itu peramal ini kepada Rasulullah. Sampai karena dia nggak bisa menebak apa yang ada, dia nggak bisa menebak karena mungkin setan-setannya yang ada di peramal itu ketakutan kali kan. Pada ketakutan. Ya. Nah, pada saat itu dukun-dukun peramal itu sangat melihat baginda Rasulullah itu sangat, yang di usia berapa tahun ya, 12 tahun itu kan, dia sangat apa ya, nggak bisa membaca tentang apa yang ada pada diri Rasulullah ini. Jadi biasanya dia bisa menebak-nebak gitu kan. Jadi zaman dahulu tuh kan orang-orang biasa meramal, ada suatu hal yang mungkin diyakini oleh mereka tiba-tiba jadi kenyataan. Itu bukan kita percaya kepada peramal atau dukun. Nah, memang pada zaman dahulu sebelum baginda Rasulullah itu dilahirkan, mereka tuh para iblis setan itu kan mereka bisa mengambil berita-berita dari langit gitu kan. Nah, sejak baginda Rasulullah lahir, maka terputus, mereka nggak bisa dengan leluasa mencuri berita-berita langit. Di usia 22 sampai 25 tahun itu beliau berdagang. Jadi beliau ini sangat terkenal sekali, orang-orang yang sangat amanah. Kemudian biasanya orang-orang wilayah Mekah pada saat itu ketika mereka melakukan transaksi berdagang, mereka biasanya membawa uang, misalkan emas ya atau dirham ya. Dinar atau dirham itu mereka bawa, setelah itu mereka misalkan ke negeri Syam atau ke negeri Yaman atau ke Syam. Baru setelah nyampe di negeri tersebut mereka belanjakan itu produk-produk itu, nanti dibelanjakan baru dibawa ke Mekah. Tapi berbeda dengan Rasulullah, beliau ini misalkan sebelum berangkat ke Yaman, misalkan dia uang-uang yang telah orang-orang yang menitipkan kepada beliau itu dibelanjakan semua produk-produk yang ada di wilayah Mekah pada saat itu. Nah, setelah dibelanjakan di wilayah Mekah, mungkin dia bawa ke Yaman atau ke negeri Syam. Nah, setelah di negeri Syam, dan itu dagangan-dagang yang ada di negeri Syam itu atau di daerah Yaman itu mereka beliau transaksikan lagi. Kemudian jadi produk lagi, dibawa lagi ke Mekah. Jadi 2 kali transaksi baginda Rasulullah. Nah, kebiasaan baginda Rasulullah ini setelah beliau sampai, misalkan sampai di daerah Yaman atau di daerah Mekah, beliau langsung menyampaikan amanah-amanah orang-orang yang telah menitip pesan, ada yang menitip belanjaan gitu kan, dengan sistem memberikan upah lah, artinya mereka bertransaksi, berdagang gitu kan. Nah, itu nggak pernah menunda. Di hari itu juga selesai, itu langsung di hari itu juga. Dan karakter Rasulullah ini nggak pernah menunda-nunda apa yang sudah menjadi tanggung jawab beliau. Jadi nggak perlu, kalau biasanya kita kan kalau udah capek jauh-jauh berdagang, apalagi lintas negara, nah itu biasanya bisa istirahat dulu tuh berapa hari kan. Nah, baginda Rasulullah tidak seperti itu. Dia langsung di hari itu juga selesaikan semua ya, setelah selesai baru beliau pulang. Nah, berita tentang kehebatan dalam berdagang ya, kemudian Rasulullah juga terkenal dalam memberikan, kalau kita menawarkan dagang itu beliau tuh sangat luar biasa bagi saya. Jadi kalau ibaratnya sekarang tuh orang-orang entrepreneur ya, orang-orang yang memiliki entrepreneurship yang luar biasa gitu. Jadi setiap belajar setiap belajar selalu diuntungkan. Dan sampailah berita ini ke tangannya Khadijah binti Khuwailid pada saat itu. Jadi selama berdagang, baginda Rasulullah ini sudah akhirnya ternobatkan menjadi salah satu orang terkaya di wilayah Mekah, Balisa. Jadi untuk membantah para apa yang disampaikan oleh para orientalis ya, mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah itu menikah dengan Khadijah karena dia miskin, menikah dengan janda yang kaya. Enggak begitu. Rasulullah itu setelah berdagang selama dari umur 21 tahun sampai 25 tahun itu beliau berdagang. Udah banyak sekali keuntungan beliau, dan ya luar biasa lah perkembangan dari bisnis beliau. Dan setelah membawa dagangnya Khadijah binti Khuwailid ini,
makin luar biasa lagi. Nah, dan insya Allah nanti kita akan bahas secara spesifik tentang bagaimana baginda Rasulullah SAW ini Khadijah binti Khuwailid ini akhirnya menjadi suaminya, ya. Kemudian memiliki anak-anak dari Khadijah binti Khuwailid ini, siapa saja anak-anaknya dan siapa saja menantu-menantunya. Insya Allah nanti kita akan bahas di mungkin di episode selanjutnya. Nah kalau sekarang juga bisa Anggung ya? Sambung berikutnya ya. Karena masih kita akan sambung di hari berikutnya ya teman-teman. Insya Allah. Jadi kalau misalnya terlalu panjang, takutnya kalian juga Blank, tidak bisa mengingat keseluruhan ya. Takutnya nanti tidak bisa mengingat keseluruhan. Apalagi jadi, banyak nama-nama tokoh yang kita sebutkan nanti. Iya betul sekali. Nah hari ini tidak terlalu banyak sepertinya catatan nama-nama tokoh yang saya catat Bang Ade. Iya, nggak terlalu banyak ya. Ya tidak terlalu banyak, tapi tadi di bagian kisah kelahiran baginda Rasulullah SAW itu, masya Allah itu benar-benar rasanya nggak tahu, seluruh tubuh saya bergetar Bang Adi, merinding ya kan, terus hati saya tidak tahu apa yang saya rasakan, tapi rasanya rasa cinta yang begitu amat dalam dan amat besar, rasa rindu yang sangat besar, rasa yang saya rasakan seperti itu. Jadi padahal kisah-kisah itu sudah sering kita dengar Bang Aldi, tapi rasanya kok pengen nangis lagi begitu, masya Allah. Karena nggak pernah bosan kita sekalipun untuk berbicara tentang baginda Rasulullah SAW. Jadi ini belum dikisahkan kisah perjuangan beliau untuk membela Islam ya teman-teman. Oh belum, ya? Masih jauh, masih panjang. Iya, kalau sampai kita masuk di situ, saya nggak tahu lagi nih bagaimana perasaan kita ya. Masya Allah. Bagaimana ciri-ciri yang sangat jelas sekali Mbak Lisa. Jadi nggak bisa dipungkiri. Kalau Allah telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Asy-Syu'ara ya, dalam surah Al-Baqarah 146 seperti yang saya bacakan tadi, kemudian dalam surah Asy-Syu'ara itu mereka tidak ada alasan mereka, karena ya banyak dari mereka itu menyembunyikan tentang siapa itu baginda Rasulullah. Nah kemarin kita juga sempat bahas ya bagaimana bangsa-bangsa Yahudi ini mereka menunggu tentang kehadiran juru selamat mereka, seperti yang dikabarkan oleh Nabi Yakub ya sebagai Siloh ya sebagai rasul, kemudian dikabarkan oleh Nabi siapa Nabi Hagai misalkan. Jadi orang-orang yang memiliki ciri-cirinya seperti tidak bisa baca tulis gitu. Nah dikabarkan juga oleh Nabi Sulaiman ya di dalam kitabnya Sir Ashirim, dalam Kidung Agung Sir Ashirim tentang Muhadim itu banyak dikisahkan ciri-cirinya. Itu kan dia berhijrah kemana, kemudian peperangan apa yang dilakukan, dan itu sangat banyak sekali Mbak Lisa. Ya. Nah, seperti itu ya. orang-orang melihat kegagahan yang diberikan Allah, kenikmatan oleh Allah itu ya Rasul. Kalau misalkan Nabi Yusuf diberikan sepertiga kegagahan dunia, maka Nabi Muhammad SAW ini diberikan seluruh kegagahan dunia. Jadi orang-orang yang melihat beliau itu tidak sangat takjub, segan, penuh dengan kewibawaan, tidak menimbulkan fitnah, ya kan? Dan dengan ketampanan yang diberikan Nabi Yusuf kan menimbulkan fitnah, ya. Orang melihatnya sampai nggak bisa ininya Siti Zulaikha dari kisahnya. Jadi Rasulullah itu orang-orang melihat Rasulullah itu baik sahabat maupun musuh-musuh beliau itu segan, baik. Jadi melihat ciri-cirinya itu, aduh nggak kebayang ya Allah. Jadi baginda Rasulullah SAW ini beliau dalam melakukan transaksi perdagangan, beliau ini terkenal orangnya yang sangat amanah, humble, kemudian tidak pernah kasar terhadap konsumen gitu kan, menghargai orang lain. Dan dari kisah yang saya sampaikan tadi tentang bagaimana dari kisah dia sampai diberi gelar Al-Amin, ini luar biasa Mbak Lisa. Itu tersebar seantero daerah Jazirah Arab pada saat itu. Jadi banyak orang-orang yang tertarik untuk bertransaksi dengan beliau, dan apapun dagangan yang dibawa oleh baginda Rasulullah selalu dipertanyakan oleh orang-orang, baik itu dari Yaman maupun dari ke negeri Syam gitu kan. Nah setelah begitu sampai di wilayah tersebut, misalkan Rasulullah ini
bawa dagang dari Mekah sampai ke negeri Yaman. Itu orang-orang di negeri Yaman tersebut itu telah menunggu di pintu gerbang itu, Mbak Lisa. Kadang belum sampai masuk ke wilayah tempat mereka berdagang, ke pasarnya, itu sudah habis diburu orang di pintu gerbang kota Yaman itu. Bahkan nanti kalau beliau ke negeri Syam juga seperti itu. Jadi karena itu tadi luar biasanya beliau ya, akhlak beliau sangat luar biasa. Jadi orang-orang terkadang ada yang mereka ini saking takjubnya gitu kan, penasaran dengan kelemah lembutan beliau. Ya, yang tadinya nggak minat untuk beli belanja gitu kan, jadi minat belanja gitu. Nah seperti itulah Rasulullah. Jadi diajarkan ya semuanya, apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah itu luar biasa ilmunya. Makanya kenapa kita belajar dalam ilmu syirah ini, ya teladan ya, baginda Rasulullah ini adalah teladan apapun yang beliau lakukan, mulai dari beliau masih saat beliau bangun tidur lagi, beraktivitas, itu semuanya ilmu. Ilmu yang sangat luar biasa kita pelajari dari beliau. Saya kalau pengen sukses belajar sama beliau, pengen jadi pemimpin belajar sama beliau, pengen belajar ilmu strategi perang belajar sama beliau, belajar ilmu apapun, terutama ilmu agama, itu sama beliau. Dan insya Allah kita menjadi orang-orang terbaik. Ya kenapa? Ini diikuti oleh para sahabat. Nah, saya pernah sampaikan ya, pada saat itu orang-orang di Mekah ketika mereka ini berhijrah ke Madinah, ke Habasyah, orang-orang di wilayah Mekah pada saat itu tidak pernah mengizinkan sama sekali kalau mereka hendak berangkat hijrah. Mereka tidak boleh bawa 1% pun, 1 dinar, 1 dirham pun harta mereka. Itu nggak boleh. Kalau nggak dibunuh. Jadi misalkan teman-teman sahabat-sahabat yang tercatat orang-orang kaya, misalkan kayak Abu Bakar, Umar, Utsman gitu kan, kayak Abdurrahman bin Auf, kayak Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah, itu kan orang-orang kaya tadinya di Mekah. Bayangkan karena manut mentornya kepada Rasulullah bahwa segala yang dimiliki ini dunia gitu kan.